Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang jahiliyah mereka mengada-adakan syariat, hukum bukan atas dasar dalil, tapi atas dasar akal dan hawa nafsu mereka sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka itu tidak sama dengan seperti yang mereka haramkan atas dasar akal mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal, ya. Di antaranya adalah yang pertama, innama harrama rabbiyal fawahisha. Allah haramkan tindakan keji, al-fawahish. Apa yang dimaksud fawahish di sini? Ya, segala perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, seperti perzinahan, homoseksual, ya. Perbuatan-perbuatan dosa yang menjijikkan, yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti orang-orang kafir, ya, mereka membuat pengharaman sesuatu hanya atas dasar suka dan tidak suka saja. Pantas dan tidak pantas saja. Tapi kalau Allah haramkan sesuatu itu ya memang karena sesuatu itu diantaranya adalah memang menjijikkan, tidak pantas, ya, tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba yang mengaku taat kepada Allah. Misalnya perbuatan zina. Zina, apa pantas seorang manusia berzina padahal dia memiliki rasa malu, ya, dari misalnya fitrahnya seorang manusia itu kan memiliki rasa malu. Manusia terbiasa memakai pakaian yang menutup auratnya. Manusia, ya, terbiasa melakukan hal-hal
misalnya mandi ya di tempat yang tersembunyi. Secara fitrah manusia itu harusnya menjauhi perilaku-perilaku yang seperti binatang. Zina itu kan perilaku binatang. Nah, maka ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Karena kenapa binatang melakukan itu? Karena binatang tidak punya rasa malu. Allah ciptakan mereka sebagai makhluk yang tidak punya rasa malu. Manusia punya. Maka Allah haramkan itu. Terus yang kedua misalnya di antara bentuk fawahish adalah homoseksual atau lesbian yang berhubungan dengan sesama jenis. Fawahish menjijikkan sekali. Ya. Tidak pantas dilakukan seorang manusia yang dia Allah ciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Tapi malah justru sama dengan sesama jenisnya. Fawahish. Atau perbuatan menjijikkan yang lain misalnya ya penyimpangan seksual ya. Misalnya di zaman sekarang apalagi ada orang yang sampai bukan hanya homoseksual tapi ada biseksual yang disebut namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Transgender itu sampai mengganti alat kelamin laki-laki kemudian diganti dengan alat kelamin perempuan dan sebaliknya. Perilaku yang sangat menjijikkan, fawahish. Ada beberapa juga perilaku dosa-dosa yang lain yang sangat menjijikkan atau tidak pantas, tidak senonoh ya, yang Allah haramkan kepada kita semuanya. Contoh misalnya juga tato ya. Tato bagaimana kadang-kala ada seorang yang ditato gambar burung, ditato wanita telanjang, ditato tulisan-tulisan yang aneh-aneh sehingga kemudian berganti waktu menyesal dia. Dia hapus tatonya, kemudian diganti dengan yang lain. Ada beberapa orang yang saking cinta dengan pacarnya ditulis nama pacarnya di badannya. Paicem. Setelah putus dicorek. Ganti pacar yang lain Paino. Akhirnya apa? Ya, tubuhnya hanya corek-corekan saja. Allah larang itu. Allah larang itu. Kenapa? Menjijikkan, fawahish juga. Dan banyak perbuatan dosa yang lain yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia diharamkan Allah. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang tampak atau yang tidak tampak. Kadang-kala ada beberapa dosa yang tidak tampak, ya, tidak tampak. Ya, ada beberapa dosa yang tampak, ya, yang kadang-kala dilakukan oleh hati seorang manusia sehingga apa? Tidak tampak. Misalnya sombong, misalnya ujub, ya, itu sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dirasakan oleh seorang manusia. Seakan-akan dia diam saja. Ya. Tapi karena ini dosa yang tidak tampak, ya, yang itu pengaruhnya tidak baik, Allah haramkan. Iri ya, atau hasad ya, sesuatu yang fawahish Allah haramkan. Atau yang tampak ya, tampak ya tentu segala dosa yang kelihatan, mencuri, berzina, minum khamr, wal isma, dan semua dosa apapun, wal baghya bi ghairil haqqi, dan kemudian melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mencuri, menghina, merendahkan orang lain, menipu, ya, merampok, memberontak, ya. Al-baghi bi ghairi, memberontak pemerintah yang sah, Allah haramkan. Atau soal berperang dengan tanpa alasan, memerangi, menjajah ya, bangsa lain. Ya, di sini juga termasuk di zaman sekarang menipu dalam bisnis. Ini juga termasuk perbuatan melanggar hak manusia atau melanggar haknya orang lain tanpa alasan yang benar. Dan ini semua ya, segala sesuatu yang dia itu menimbulkan madarat, maka di dalam agama ini terlarang. Maka Rasul mengatakan la darar wa la dhirar. Tidak boleh mencelakakan dan menjadi sebab orang yang celaka bagi orang lain. Apapun. Misalnya seseorang berbisnis, kemudian bisnisnya itu menimbulkan
madarat bagi orang lain, maka menjadi haram dalam agama ini. Atau seseorang yang misalnya dia dalam hal misalnya bermuamalat, ya, kemudian muamalatnya itu sampai mencelakakan orang lain, maka menjadi haram dalam agama ini. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Seharusnya manusia itu bukan menimbulkan madarat, tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Ini contoh dosa-dosa yang Allah haramkan. Wa an tusyriku billah. Dan contoh dosa yang Allah haramkan juga adalah melakukan kesyirikan. Yaitu mengadakan sekutu, menganggap ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap Allah itu memiliki anak misalnya. Allah memiliki pembantu, Allah memiliki pasangan, Allah memiliki bapak, Allah memiliki ibu, atau Allah memiliki zat lain yang setara dengannya. Sehingga manusia yang melakukan kesyirikan, maka dia kemudian meminta pertolongan bukan hanya kepada Allah, atau minta tolong kepada Allah melalui wasilah makhluk lain, wasilah benda lain. Datang ke patung, datang ke kuburan, datang ke pohon besar, atau memiliki keris, ya, senjata-senjata dan sebagainya, sehingga kemudian dia meminta tolong, meminta perlindungan, kesehatan, rezeki, jodoh dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari kesyirikan. Atau juga bentuk kesyirikan adalah membuat-buat peribadatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia membuat sebuah ritual yang tidak diajarkan Rasulullah. Ya, berarti dia mentaati, ya, pembuat dari ritual tersebut. Meskipun dalam rangka menyembah Allah, tapi kalau beribadah dengan cara yang diajarkan oleh selain Allah, maka itu juga bentuk dari kesyirikan. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Semuanya dilakukan tanpa ada hujjah, tanpa ada alasan melakukannya, bukan karena dalil. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang terakhir di antaranya adalah bentuk dosa itu adalah mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, perbuatan bid'ah misalnya. Perbuatan bid'ah atau seakan-akan mengetahui hal yang gaib. Ada beberapa orang yang mereka, ya, sok tahu dengan hal-hal yang gaib padahal Allah tidak kabarkan kepada dia. Dia bisa meramal besok tahun depan Indonesia akan begini begitu, ya, dia bisa meramal pekerjaan orang, jodohnya orang, umurnya orang. Ini juga sesuatu yang diharamkan Allah. Atau bisa di sini mengetahui takdirnya seseorang, atau perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah ini juga haram di dalam agama ini. Ya, misalnya seseorang itu mengada-adakan sebuah tuntunan, ya, yang tidak diajarkan Rasul, melakukan ritual-ritual tertentu yang dia menyangka itu adalah perbuatan baik. Padahal kalau tidak diajarkan Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Kama qala Rasul, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada urusan kami, maksudnya tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka dia akan tertolak. Demikian juga dalam muqaddimah setiap kali beliau berceramah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, maka beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul. Dan seburuk-buruk urusan, ya, adalah perbuatan yang baru.
Yang baru maksudnya adalah hal-hal yang sebelumnya tidak diajarkan Rasul, kemudian diada-adakan di dalam agama ini. Dan segala sesuatu yang baru di dalam ajaran agama ini adalah perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu tempatnya di neraka. Artinya adalah perbuatan dosa. Saya mengadakan sholat tambahan, puasa tambahan, zikir tambahan, atau mengadakan hal-hal lain yang dinisbatkan kepada ajaran agama tapi tidak ada dalilnya. Maka ini adalah termasuk apa? Perbuatan bid'ah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau contoh yang lain mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kita ketahui, yaitu memberi nama, memberi sifat kepada Allah yang tidak ada dalilnya. Jadi menambah-nambah ya, sifat dan nama-nama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka memiliki aliran-aliran sesat. Ini juga terharamkan ya di dalam agama ini. Ini dalam bab masalah akidah, dalam bab al-asma al-wasifatullahi al-ulya. Misalnya misalnya menambah Allah yang maha desain. Ya, beberapa orang kadang-kadang memakai kalimat Allah yang maha memberi desain. Tidak ada itu nama seperti itu, tidak ada. Ya. Allah yang maha berinovasi. Tidak ada itu nama Allah seperti itu. Sehingga tidak boleh ya menambah-nambah namanya Allah. Cukuplah 99 yang Allah ajarkan kepada kita, sementara yang tidak diajarkan maka tidak perlu seseorang berinovasi atau menambah-nambah. Ikhwanakumullah, ini dalam ayat ini Allah berikan contoh beberapa hal yang Allah haramkan kepada kita. Dan kita semua tahu bahwa di sana ada maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan disyariatkannya agama ini kepada kita. Ada 5 ya. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga kemurnian agama. Kenapa ada syariat? Supaya agama ini utuh, murni sampai hari kiamat nanti. Yang kedua hifdzul mal, ya, untuk menjaga harta manusia. Supaya harta itu jangan sampai diambil dengan cara yang batil. Misalnya larangan mencuri, larangan menyuap, larangan korupsi, larangan merampok, menipu dalam bisnis. Ini dalam rangka apa? Menjaga harta. Yang ketiga hifdzun nasab, untuk menjaga keturunan. Di antaranya adalah dengan syariat pernikahan, larangan berzina, larangan homoseksual, ya, perilaku-perilaku menyimpang. Ya. Ini dalam rangka apa? Menjaga nasab, hifdzun nasab, untuk menjaga nasab. Kemudian yang keempat hifdzul aql, untuk menjaga akal. Ya, supaya manusia memiliki akal yang sehat. Misalnya di antaranya adalah Allah haramkan minum khamr. Ya, orang kalau sudah minum khamr akalnya nggak beres. Ya. Orang mabuk gimana dia mau sholat? Orang mabuk gimana dia mau beribadah? Mau menjaga rumah tangganya? Mau membaca Al-Quran? Ya, sebagaimana dulu pada awal-awalnya ketika sebelum diharamkan khamr, ada beberapa para sahabat itu membaca surat Al-Kafirun kebalik-balik. Ya, maka kemudian Allah bertahap kemudian haramkan meminum khamr dalam rangka untuk menjaga akalnya manusia. Maka ikhwanakumullah, ini diantaranya ya, untuk menjaga agama, menjaga nasab, menjaga harta, kemudian menjaga akal. Apalagi yang satu? Ada 5. Ya. Hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzu an-nasab, ya, ada satu saya lupa ya. Ini diantaranya adalah tujuan dari disyariatkannya agama ini. Tujuan Allah membuat aturan-aturan ini ya, dalam rangka adalah untuk
tujuan yang baik bagi manusia, kemaslahatan manusia semuanya. Demikian semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.